saya dengarkan digital prayer-nya, seketika benar Pak. Jadi kepala saya tuh kayak dialiri. Saya waktu itu sempat lumpuh separuh. Jadi tangan saya digerakkan nggak bisa, saya jatuh. Tangan saya angkat, saya jatuh. Kaki saya disuruh angkat, jatuh. Sampai waktu itu saya disuruh terapi, disuruh renang. Saya renang karena separuh nggak bisa gerak. Saya merasa mau tenggelam. Saya semakin marah sama diri saya. Waktu itu saya dengarkan digital prayer, saya ikut terapi apapun orang bilang saya ikut. Saya disuruh beli CD ini, saya ngikut. Tapi bagi saya nggak ada hasilnya gitu loh. Saya yang merasa yang semakin malah merasa tambah cemas. Waktu itu saya habis dengerin digital prayer, kan benar kepala saya kayak dialiri. Terus saya mulai bisa tenang. Setelah November tahun lalu, rasanya saya baru ingat kalau malam saya berusaha kemarin. Saya baru ingat setiap malam saya berusaha merenung. Iya ya, sekarang apa sih yang saya nggak inginkan Tuhan selalu kasih. Waktu itu saya pernah terlintas di pikiran saya kepingin waktu itu ada bupati lagi mantu. Saya mau kue saya yang dipakai dalam acaranya bupati itu. Saya hanya terlintas pikiran seperti itu. Padahal bupati ini mantu kurang 3 hari. Setiap malam saya dengerin digital prayer, peaceful place. Hati saya tambah tenang. Kurang 3 hari. Bupati itu istrinya sendiri yang datang ke saya. Mbak Santi, saya minta tolong kue saya semuanya nanti dari sini. Terus setiap kali apa yang saya inginkan, saya mau tembus, pokoknya orang ini nanti saya pengen saya punya customer ini. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba orang itu datang ke tempat saya. Saya sering terus ngobrol, dia bilang, saya Wakapolres yang baru. Terus saya kebetulan ini saya diangkat di bagian umum yang baru, jadi setiap ada acara di kabupaten saya minta kuenya Mbak Santi. Selalu seperti itu. Dan yang saya inginkan, saya sendiri waktu itu tidak percaya. Saya ingin sekali segera punya cabang toko saya. Tanpa saya minta, banyak sekali orang yang datang. Mbak Santi, ayo buka cabang di tempat saya kebetulan punya rumah. Di Madiun juga ada yang ngajak buka di sana, di Surabaya, di Sidoarjo. Sampai saya bingung gimana caranya. Loh, setelah saya bingung gimana caranya, tiba-tiba saya itu ngobrol sama teman. Saya dikasih nomor teleponnya konsultan manajemen. Dia kemarin, kebetulan saya kok tiba-tiba pengen ya. Saya telepon dia bilang, aku nggak usah dibayar. Jadi nanti kita ngomong di belakang aja karena aku tahu kualitas kuemu. Saya sampai bengong, padahal bayar dia mahal sekali. Karena dia sudah terkenal, dia kebetulan pengarang buku 5 Rahasia Sukses Bisnis Restoran. Saya sampai nggak percaya waktu itu dia bilang gitu, nanti kita ngomong aja. Kita ngomong di belakang, dia bilang gitu. Terus kemarin saya terima kasih Bu Eka. Saya tahu main fokus sebetulnya sejak saya baca Quantum Ikhlas, tapi saya setiap kali mau berangkat ada aja masalah, nggak bisa berangkat. Tadi saya waktu masuk di sini, saya kayak orang bingung. Saya merasa saya pernah membayangkan situasi yang seperti ini saat saya dengerin digital prayer itu. Jadi kemarin saya telepon Bu Eka tanggal 2, saya bilang, Bu Eka, saya pengen sekali, waktu itu saya lagi ada masalah yang saya benar-benar merasa nggak mampu menyelesaikan. Saya nangis. Setelah saya nangis, saya ngobrol sama teman, Mbak Santi coba telepon Bu Eka. Saya telepon Bu Eka. Setelah Bu Eka bilang, tanggal 8 Mbak Santi ada. Bu, tapi saya takut. Mama saya setiap kali saya izin seminar, saya memang orangnya gila seminar sebetulnya, tapi setiap kali mau berangkat mama saya sudah marah. Sekarang saya nggak boleh tinggal rumah. Tapi Bu Eka bilang, ikhlaskan aja Mbak Santi, ikhlaskan aja. Tanpa saya minta, mama saya 3 hari yang lalu itu sudah, saya bilang, Ma, Sabtu saya mau ke Surabaya. Biasanya sudah, kamu itu, mama saya hanya bilang, jam berapa? Jam 6:30 aku berangkat, sudah cari driver, sudah. Anak saya pamiti, boleh. Suami saya bilang boleh. Loh, sampai saya waktu baru transfer, baru kemarin Bu Eka, karena saya merasa sebenarnya boleh nggak
nanti saya transfer nggak boleh berangkat. Tapi benar-benar di luar semuanya saya nggak ngerti juga, tiba-tiba Tuhan mengatur semua jadi saya bisa berangkat ke sini. Dan saya waktu tadi terima kasih Pak, saya baru merasakan hati saya benar-benar tenang setelah saya menulis surat doa tadi. Terima kasih. Oke.